warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Wa ta'alam wa ta'alim wa nafa'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha mardatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghna bil ilmi wa zina bil hilmi wa qna bil taqwa wa janna bil afiyah arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Yang ditulis oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala dan amin. Terakhir kita ngebahas tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Khususnya dalam berjamaah. Sebab sholat 5 waktu tadi itu merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi agama. Bahkan yang paling penting. Nabi SAW bersabda, "Sholatu imaduddin, faman agama, fakat agama din." Sholat itu tiangnya agama, asasnya agama, pondasinya agama. Maka siapapun yang mengerjakannya, dia telah menegakkan agama. Begitu juga kalau dia meninggalkan, maka dia telah menghancurkan agama. Bahkan dalam hadis Nabi juga bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah." Yang pertama kali nanti dihisab sama Allah itu salat. Sehingga untuk membedakan antara salatnya orang munafik sama orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala kasih kisi-kisi. Di sini beliau mengatakan kemarin di antara tanda-tanda orang munafik, ayyusalliya wa huwa kaslan. Dia sholat tapi dia malas. Bukan berarti gak sholat. Cuma dia udah sholat lagi gitu loh maksudnya. Dan juga dia gak zikir, gak ingat, gak nyebut nama Allah kecuali sedikit. Disuruh 100 kali alasannya bid'ah. Padahal dia malas. Ini tanda-tanda. Ada sifat nifak dalam hatinya. Dan terakhir kemarin itu yaitu pentingnya menjaga sholat berjamaah, khususnya sholat isya sama sholat subuh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Afdhalu sholatin 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri." Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya sama sholat fajar berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habbu 'ala rukab. Seandai kata orang-orang munafik ini tahu keutamaannya sholat subuh sama sholat asar, mereka pasti datang berjamaah itu walaupun ngerangka. Saking utamanya. Jadi itu diantara ciri-ciri orang munafik. Dia malas sholat, dia nggak zikir Allah banyak. Dan lanjutkan lagi qala Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala wa nafa'allahu bi ulumih. Bidaran amin ila an qala talabul ilmi nafi'. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya itu belajar ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu yang bermanfaat. Apapun itu ilmunya, selama itu bisa mendatangkan manfaat, maka pelajarilah. Wa minal munjiyat talabul ilmi nafi' wal muhafadhati ala majalisihi. Dan di antara sifat yang bisa menyelamatkan kita yaitu semangatnya kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat dan menjaga istiqamah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu tersebut. Fala anfa'a dawa'un lil qalbi saqim min huduri majalis ilmi nafi'. Maka tidak ada satupun obat yang paling bermanfaat bagi hati yang penuh dengan penyakit kecuali hadir ke majelis ilmu. Belajar maksudnya. Ilmu apa sih maksud ini? Ilmu yang bisa menuntun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari agama ataupun dunia. Terlebih-lebih agama maksudnya tapi. Sebab ilmu syariat lah istilahnya kalau kata orang. Ilmu fikih, akidah dan sebagainya.
Sebab tanpa ilmu tersebut ibadah kita nol, jadinya nonsen. Imam Ahmad bin Ruslan beliau mengatakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa dasar ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bilang, bukan kita yang termasuk panitia penerimaan amal, bukan. Tapi di antara syarat yang Allah berikan bagi seseorang untuk diterima amalnya, paling tidak dia belajar. Dia nggak alim tapi dia mau belajar. Dia nggak alim tapi dia mau belajar, ini sudah termasuk orang yang berilmu maksudnya gitu loh. Sehingga apa, amalnya dia diterima sama Allah. Tapi dia nggak pernah belajar, dia cuma ikut-ikutan. Kenapa kamu sholat subuh 2 rakaat? Ya aku lihat ini masjid begitu. Seumpama dia ngelihat orang yang salah, sholat subuhnya 4 rakaat misalkan. Ini ikutin karena dia nggak tahu, nggak punya dasar apa-apa. Tapi sama dia masih belajar, salahnya dia masih benar. Salahnya dia itu dihitung benar. Kenapa dia belajar? Dia belum alim. Kemudian faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala talabahu walau ila sin. Allah subhanahu wa ta'ala kata Muhammad telah mewajibkan kita semua untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat walaupun sampai ke Cina. Nabi SAW bersabda, utlubul ilma walau bisin. Belajar sana kamu walaupun sampai ke Cina. Maksudnya waktu itu jauh banget. Dari Arab ke Cina itu benar-benar jauh. Nggak mudah jalannya. Tapi kalau memang kamu harus belajar yang ada gurunya di sana, ya udah belajar. Apa kata Sahabat Zubat juga? Man lam ya'rif dzaka falyas'ali ya. Yang nggak ngerti tanya sama orang yang ngerti, maksudnya gitu loh. Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau dia nggak punya guru, nggak punya orang alim sekitarnya dia, ya udah pergi dari kampung situ, belajar, cari tempat untuk belajar. Gitu. Wa fi majalisihi tumtirur rahmat wa tunzilul barakat wa tustajabud da'awat. Maka di majelis-majelis ilmu itu turun hujan rahmat. Begitu pula turun keberkahan. Begitu pula tempat digubulkannya doa. Fahajatu qalbika ilal ilmi a'dham min hajati jismika ila ta'am wa syarab. Ini kata beliau, hajat hati kita sama ilmu itu lebih besar daripada hajat tubuh kita sama makanan minuman. Tubuh kita masih cuma lemes kalau nggak dikasih makan minum, tapi hati nggak dikasih ilmu bisa mati. Kalau 3 hari nggak dengar nasihat, hati itu udah mulai sakit. Seminggu bisa tambah kritis. Sebulan nggak dengar nasihat, hatinya bisa mati. Yang menyembuhkan Allah. Caranya mau nggak mau harus belajar lagi pelan-pelan. Walaysa ala wajhil ardi syai'un afdalu min majalisil ilm. Dan nggak ada di muka bumi ini yang lebih afdal daripada perkumpulan majlis-majlis ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, huduru majlisil ilmin afdalu min salati alfi rakatin wa iyadati alfi marid wa tashyi' alfi janazah. Hadir majlis ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat sunnah. Kemudian lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dan lebih afdal hadir ke majlis daripada mengikuti 1000 jenazah. Padahal kita tahu balasan-balasan ini besar banget. Siapa yang nggak tahu kata Nabi SAW, man hadar janazah, dia hadir jenazah. Jadi dari meninggal dia ikut persiapkan sampai diantar ke kubur. Falahu qiratain. Dia dapat 2 qirat. Maksudnya pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata hadir ke majelis lebih afdal, lebih utama daripada 1000 jenazah yang kita hantarkan. Makanya Abdullah bin Muslim bin Tahir waktu lahirnya abahnya Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Sal Habsyi, beliau saat lahirnya Habib Ali Habsyi itu lagi ada di majelis Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir. Normalnya kita begitu istri mau lahiran, otomatis ngikutin nemenin ke bidan. Normalnya kita. Tapi beliau Habib Muhammad bin Muslim Al-Habsyi, beliau enggak, beliau lagi berada di hadapan gurunya Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir, sehingga ibunya ngutus, istrinya Habib Muhammad ini ngutus, ibunya Habib Ali ngutus
pembantunya untuk kabarkan suami saya kalau anaknya sudah lahir, dan bilang nggak usah pulang, belajar aja dulu sama Abdullah bin Husain. Ini istrinya. Itu sampai, beliau sampaikan, Habib, ini anak saya sudah lahir. Saya minta nama. Akhirnya dikasih nama Ali. Kalau nggak salah begitu. Sebab beliau tahu, kalau saya ikut teman istri saya lahir, ada mungkin perasaan saya cuma kalut saat itu. Mungkin saya cuma panik dan sebagainya. Tapi saya hadir ke majelisnya beliau, kata Habib bin Husain, tadi itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkah, tempat doa dikabulkan. Saya minta sama Allah, istri saya lahirnya selamat, lahirnya manfaat, lahirnya sehat walafiat, semua anak saya jadi anak yang soleh. Itu yang beliau pilih. Wa kullu muslimin mustagir ila hudhuri majalisil ilm. Setiap muslim itu sangat butuh untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Sawa'un kana aliman atau abidan. Sama kebutuhannya, maksudnya sama-sama butuh banget. Mau dia orang alim ataupun dia hanya seorang ahli ibadah. Dia cuma paham dasar-dasar agama sedikit-sedikit. Dia lebih banyak ke ibadah. Au jahilan atau orang bodoh sekalipun. Dia lebih membutuhkan lagi. Untuk apa? Lita'arudi lirrahmati wa mujalasatil qaumil ladzina la yashqa jalisuhum. Untuk menyodorkan dirinya mendapatkan rahmatnya Allah. Sebab tadi rahmat paling besar hadir di majlis. Turunnya rahmat paling besar itu di majelis ilmu. Kayak kita subuh-subuh begini. Ini majelis ilmu namanya. Orang murojaah itu majelis ilmu. Maka dikit-dikit salafun saleh itu dikit-dikit mereka belajar. Sebab mereka pengen datangnya rahmat. Wa mujalasatil qaum, tapi khusus di majelis secara umum yang kita ketahui, itu biar kita bisa ngumpul sama perkumpulan orang-orang yang la yashqa jalisuhum. Yang nggak bakal sial, nggak bakal terhina, nggak bakal tidak mendapatkan apa-apa orang yang duduk sama mereka. Pasti ada yang mereka dapatkan. Tuh. Maksudnya apa? Biar bisa ngumpul sama orang-orang soleh. Bahkan salafun soleh dari Bani Alawi di Hadramut pernah ditanya tentang orang yang hadir ke majelis tapi bukannya tujuan untuk belajar. Itu kalau nggak salah bin Smith di Fawaidul Mukhtarah ada kalau nggak salah ingat. Itu beliau ditanya apa yang dia dapatkan, gal sama-sama seperti yang dia dapatkan, nggak ada bedanya. Tetapi dia kan datangnya cuma buat nagih hutang. Itulah keberkahan majelis ilmu. Yang kotor jadi bersih. Yang kotor jadi bersih. Lalu belum mengatakan humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah gaum atau perkumpulan yang tidak mungkin sial atau kosong orang yang duduk bersama mereka. Humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Bakal celaka orang yang duduk sama mereka. Salafun saleh ini kalau sudah mau belajar itu Masya Allah mereka perhatikan adab-adab ilmunya, mereka perhatikan adab-adab santrinya dan sebagainya, itu mereka belum perhatian. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau tinggal di kota Sewun, tapi kalau nggak salah ingat setiap hari Kamis itu sebutkan di kehidupan beliau, setiap hari Kamis beliau pergi ke Tarim jalan kaki cuma untuk belajar setiap hari Kamis. Nanti ibundanya habis subuh nih, sudah masak, sudah nyiapkan bekal lah kecil. Untuk Ali kecil nih. Untuk Habib Ali kecil. Nanti Habib Ali berangkat. Sampai Tarim belajar sebentar, habis itu pulang lagi. Sewun. Karena nanti harus belajar lagi di Sewun sama abahnya. Begitu kehidupan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala ngerubah keadaan. Akhirnya ahli Tarim yang pergi ke Sewun. Makanya dikatakan zamannya Habib Ali Habsyi, bukan Tarim itu hilang, bukan. Tapi maksudnya apa? Lebih tersohor Habib Ali yang di Sewun. Bas ini doang. Ini meninggal, kembali lagi ke Tarim. Semakin semangatnya beliau untuk belajar. Jarak antara Tarim sama Sewun, kalau tidak salah naik motor itu paling 2 jam. Enggak, lebih jauh sebenarnya. Sebab 2 jam itu abang gaspol 100 km nggak putus. Karena jadi kan lurus rata-rata.
Kecuali agak pelan tuh pas polisi tidur sama pos-pos keamanan. Lumayan. Makanya salafun saleh ngasih perhatian ilmu itu besar. Kemudian ada dari ponakannya kalau nggak salah, ponakannya Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir dari keluarga bin Yahya. Ini orang semangat luar biasa sama masalah belajar. Semua kitab-kitab Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir sudah dia pelajarin, dia minta ajarkan, dia pelajarin lagi, dia merujah lagi. Akhirnya waktu dia mau jadi arus, mau nikahan, Habib Abdullah iseng. Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir ini apa yang iseng? Siapa gitu yang iseng? Dikasih kitab baru. Jadi misalkan ini kamar pengantin, yang mau lewatan kamar pengantin tuh ya pokoknya laluannya gitu loh. Itu ditaruh kitab baru tadi. Sehingga si pengantin ini pas mau datangin istrinya di malam pertama ngeliat ada kitab. Dia ambil, dia baca, dia pelajarin. Sampai subuh si istri marah. Enggak, kata suaminya, kenapa? Itu kok enggak apa-ngapain anak. Keasikan belajar. Ini salafun saleh. Mereka kalau sudah ketemu di hadapan ilmu, mereka semua itu rasanya semangat hidup. Abdullah Haddad pun begitu. Karena Abdullah Haddad ini kalau kita perhatikan dalam sejarah kehidupan beliau, manaqib beliau, ini bukan orang yang sempurna dalam artian maaf. Beliau nggak punya pandangan seperti kita yang normal gitu loh. Beliau nggak bisa ngelihat, tapi Allah ganti mata hatinya lebih tajam. Apa beliau nggak semangat untuk belajar? Oh salah. Justru karena keterbatasan beliau tahu saya ini manusia. Makanya saya harus minta tolong sama Allah terus-terusan. Jadi ini salafun saleh. Apapun yang menimpa mereka, itu mereka jadikan hikmah yang lebih besar di dalamnya. Makanya Allah kasih mereka pertolongan pun besar. Suatu ketika pernah orang tanya sama Abdullah Haddad, Habib, antum ini ulama, antum ini orang besar, kata murid antum. Adakah doa yang bisa ngebuat saya ini kaya, saya ini miskin? Kata Abdullah Haddad, itu miskin, iya. Sian, kata Abdullah. Kasihan bukan berarti menghina, maksudnya ngasih tasjih, semangat. Ente miskin, iya. Ente ambil sekarang, ente punya buku sama pulpen, ente hadir ke majlis-majlis. Itu aja, ya itu aja. Udah dia berangkat. Setelah beberapa lama tidak ketemu Habib Abdullah, ketemu, dilihat dia masih bawa buku sama pulpen. Tapi sudah dengan keadaan yang berubah. Enggak, kata Habib Abdullah, sudah kaya deh. Oh kaya banget, Bib. Ya udah gak usah belajar, enggak, Bib? Anak tetap masih mau belajar. Anak tetap masih mau belajar. Ya, Abdullah ketemu sama dia setelah istilahnya dia mau ngabarkan gitu loh keadaan dirinya. Apa yang membuat dia kaya? Bukan dia nggak digaji sebenarnya. Enggak, kata Nabi SAW, innallaha takafala li talibil ilm. Allah Subhanahu wa taala menanggung khusus buat kebutuhannya talibul ilm atau santri-santri. Maksudnya, ya Allah yang pegang keuangan mereka, kehidupan mereka. Maka waktu jadi santri itu, pesannya Ustaz Abdullah, jangan pernah takut selama anak jadi santri kamu gak bakal miskin. Selama kita punya anak, keluarga yang masih jadi santri, selama itu juga Allah gak akan ngebuat rumah tersebut miskin. Pasti berkecukupan. Tapi itu berangkatnya dia dibiayain orang. Berkecukupan, bukan dia yang cari biaya kan. Ada aja yang biayain. Siapa? Allah lewat orang. Nih kata Allah, kasihkan si fulan bin fulan, kasihkan fulan bin fulan, kasihkan fulan bin fulan. Akhirnya apa? Rasa ringan di hatinya buat ngebayarin. Karena Allah yang kasih. Kalau secara logika, anak bukan, siapa-siapa bukan, ngapain saya ngasih dia duit buat belajar. Tapi Allah yang kasih biar ringan. Sehingga orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk ilmu, dunia yang ngejar mereka. Dan masih banyak lagi semangatnya salafun saleh dalam menuntut ilmu. Oh Masya Allah, mereka semua nggak pernah menyia-nyiakan waktunya. Bahkan ada lagi di kalangan mereka, kalau nggak salah masih ponakannya Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir apa anaknya. Itu makan aja itu minta disuapin sama istrinya. Makanan itu disuapin, bukan kalau kita sekarang kan gara-gara main game. Kalau beliau enggak,
beliau asik merojaah. Jadi istrinya sambil nyuapin. Nanti kalau ke kamar mandi, anaknya dipanggil sini deh. Baca kitab ini yang kencang, abah mau kamar mandi. Biar dia masih ngedengerin ilmu. Ya Allah, segitunya perhatian salafun saleh sama ilmu. Enggak kayak sekarang. Sekarang kan kalau kita ini fokusnya cuma sama satu ilmu udah cukup, ngerasa ilmu yang kita punya udah cukup banget deh ini. Kita nggak perlu belajar lagi, yang penting saya sudah paham kok. Ini manusia sekarang. Tapi salafun saleh mereka selalu rasanya haus. Habib Muhammad bin Salah Habsyi, abahnya Habib Ali Habsyi. Dulu bukan orang alim. Sebutkan dalam kitab Sanatir apa? Karangan Ustaz Mustafa Tamam, orang Indonesia. Itu beliau mengatakan, dulu Habib Muhammad bin Salah Habsyi waktu mau menikahi Hubabah Alawiyah bint Husain Al-Jufri kalau nggak salah, datang ke abahnya Hubabah Alawiyah. Habib Muhammad, anak pengen ngelamar anak antum, Bib. Gal kata abahnya, anak nggak terima mantu kecuali ulama. Tujuan Habib Husain sebetulnya mau nerima tujuan Habib Husain nama abahnya Hubabah Alawiyah. Itu pengen terima Habib Husain Habsyi, Habib Muhammad bin Salah Habsyi ini pengen diterima. Tapi nggak mau begitu aja. Mau lihat bisa nggak kamu menjadi pemimpin yang baik bagi anakku. Akhirnya beliau belajar. Gal pas ketemu lagi sama Habib Husain, kata Habib Husain ya minimal dia tuh bisa lah sholat. Seadanya aja lah nggak apa-apa sudah. Saking pengen terima sebenarnya gitu loh. Tapi nggak mau yang bodoh-bodoh banget. Oh tenang kata Habib Muhammad bin Husain. Setelah beberapa lama kembali. Apa yang dapatkan? Jadi mufti Hijaz. Kelebihan belajarnya. Akhirnya setelah itu sudah faham. Makanya Hubabah Alawiyah jadi da'iyah juga. Beliau faham soal sering ditinggal. Nanti Hubabah Alawiyah di Hadramut, Habib Muhammad bin Husain lagi di Mekah, di Hijaz. Karena mufti di sana. Tapi sah, nggak cerai. Tapi ya begini keadaan mereka. Mereka sama-sama sibuk sama ilmu sama Allah. Saling ngedukung, saling ngejaga. Allah, ini kehidupan salafun saleh. Kalau kita mungkin ngeliat sekarang, apaan suami begitu ninggalkan istri jauh-jauh. Ulama macam apa itu? Ini orang zaman sekarang. Karena otaknya dia cuma ada drakor. Yang kemana-mana ngintil, berdua jalan, makan malam berdua, suap-suapan berdua. Kalau mereka salaf kita di Hadramut, datu-datu kita ini, pikiran mereka apa? Gimana saya bawa istri saya nanti di hadapan Allah? Si istri pun begitu. Gimana saya nanti tidak nuntut suami saya di hadapan Allah? Saya juga mesti jadi orang salehah. Akhirnya mereka apa? Sama-sama menyibukkan dirinya sama Allah. Terciptalah anak-anak mereka, anak-anak yang saleh dan salehah. Makanya, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Akbar ini punya anak kalau nggak salah 13. Habib Abdurrahman As-Segaf punya anak 13 atau 11 gitu. Semuanya jadi orang besar. Karena si suami sama si istri sibuk sama Allah. Nggak kayak kita sekarang. Sibuknya sama dunia. Allah. Anak nggak keurus. Agamanya nggak keurus. Ngajinya nggak keurus. Sholatnya nggak keurus. Itu anak kita sekarang. Kalau mereka dulu nggak berani melepaskan anaknya ke jalanan sebelum anaknya bisa sholat. Jadi dibiasakan dulu anaknya sholat di rumah, dimanja-manja, ayo sholat, itu semua udah bisa baru dilepas. Makanya di Hadramut, kalau kita ngelihat senakal-nakalnya anak, dia suka main di jalan nih, main pasir, jungkir balik di atas padang pasir. Begitu adzan, Allah Akbar pulang. Mandi, siap-siap mau ke masjid. Langsung ke masjid. Itu kebiasaan orang tua dulu di sana. Subuh dibangunin, kadang anak sampai disiram air, sampai diangkat. Karena apa? Mereka ini lebih sayang anaknya daripada dirinya. Mereka nggak mau anaknya mereka masuk ke dalam neraka. Atau kadang dibangunin. Kalau kata anaknya ngantuk, nggak apa-apa tidur samping abah. Dibiasakan ngelihat abahnya bangun malam.
Nah ini abahnya nggak pernah bangun malam, alhamdulillah. Abahnya nggak pernah sujud di hadapan Allah, pengen punya anak soleh, ngimpi. Ngimpi, dia cuma bisa mimpi. Sebab bigodil kadi tu'tomatarum. Dengan kadar lelahnya kamu di hadapan Allah, itu yang bakal kamu dapatkan. Faman ramal ula lailan yagum. Kalau dia pengen kemuliaan, bangun malam. Dia pengen dia mulia, dia pengen punya anak yang soleh dan mulia di hadapan Allah, ya bangun malam. Jangan diabaikan Allah di malam. Memang harus malam, nggak harus. Tapi kenapa kalau dipakai simbolnya malam? Sebab malam itu waktu yang paling sepi. Gak ada orang berdua-duaan sholatnya sama Allah tuh di siang hari. Rame masih orang. Tapi kalau di malam, sampai suara jangkrik kecil aja kita bisa dengar. Saking sepi banget. Nah itu maksudnya ulama ambil kesempatan. Saat orang lain tidur, kamu bangun. Walaupun kamu mungkin di awalnya berat, gak ikhlas. Paksa tapi paksa. Gimana pun caranya paksa dulu. Sampai kamu jadi ngedapetin rasa nikmat munajat sama Allah di malam hari, berdua-duaan sama Allah. Oh, sampai salafun saleh ini kalau sudah masalah ilmu, aduh, nggak ada yang ngalahin mereka. Kita mesti nyontoh mereka. Sebab yang mereka contoh itu Nabi Muhammad SAW. Nabi ini nggak ada stopnya ngajar, Nabi ini nggak ada stopnya berdakwah, kapanpun, dimanapun. Duduk satu tempat sambil ngajar, belajar, sambil berdakwah. Terus begitu. Itu yang dipraktekkan salafun saleh. Makanya dakwah itu seni. Seni ngolah pikiran kita untuk ngajak manusia. Dari yang jauh sama Allah jadi dekat. Dari yang gak kenal jadi kenal. Dari yang benci mungkin sama Allah jadi cinta. Itu dakwah. Ini yang dipakai salafun saleh. Mereka mengedepankan Allah. Yang mereka mau Allah. Tujuan mereka Allah. Semuanya Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang dituju cuma Allah. Maksudnya semua nabi sebegitu. Cuma kenapa dapat gelar Khalilullah? Karena beliau magaddama amran. Beliau tidak mendepankan satu hal kecuali itu perintahnya Allah duluan. Antara lapar sama sholat. Mana yang beliau kedahulukan? Pasti Allah. Sholat. Pasti Allah. Antara egois, menyenangkan diri sendiri, atau sambil sedekah. Beliau memilih sedekah. Karena Allah. Semua apapun perintahnya Allah itu diutamakan. Sehingga katanya Allah, dijadikan Allah Khalilullah. Khalil ini dalam bahasa Arab itu artinya kalau nggak salah sahabat, orang terdekat, nggak ada yang misahin dia kecuali kayak gini nih, kayak jari nih. Ini katanya kematian mati ketemu. Itu Nabi Allah Ibrahim. Jadi luar biasa kehidupan mereka ini belajar. Tujuannya tadi itu untuk bisa beribadah sama Allah biar ngedapetin rasa kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kita sama Allah, ilmu yang menganugerahkan bagi kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menghantarkan kita ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menyebabkan kita semua selamat dari dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menyebabkan kita semua pantas bersanding dengan Nabi Muhammad SAW dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.